Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang jaringan berbasis TCP atau IP dan jaringan Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Baik, di sini kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri, yaitu yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Ridwan dan Mauliza, Mary Jumiati, Syekul Muanas, dan Vegi Yohana Pujakusuma. Dan di sini yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Isyatul Raziah selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi antar jaringan yang telah memberikan kami pemahaman atau wawasan mengenai jaringan berbasis TCP dan IP ini. Baik, untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Vegi Yohana Pujakusuma tentang pengantar jaringan, dan untuk Vegi kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan pada slide pertama di sini, yaitu pengantar jaringan. Nah, jaringan di sini merupakan sistem yang menghubungkan komputer-komputer untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Nah, sumber daya di sini seperti data, printer, dan perangkat lunak. Selanjutnya di sini ada jenis jaringan yang digunakan untuk membangun dan mengelola jaringan termasuk TCP/IP dan ATM. Next, pada slide kedua di sini ada protokol TCP/IP. Jadi TCP/IP ini adalah kumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan terutama di internet. Terima kasih, dan saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Vegi Yohana Pujakusuma yang telah menjelaskan tentang pengantar jaringan. Dan sekarang kami kasih kesempatan kepada Mary Jumiati untuk menjelaskan susunan layer pada TCP dan IP. Kepada Mary Jumiati, dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Ridwan selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya mengenai susunan layer-layer pada TCP/IP. Pada PowerPoint-nya yang dapat kita lihat ada 4 poin, yaitu poin pertama, Network Interface Layer. Lapisan network interface pada TCP/IP dia bertanggung jawab untuk mengirim dan juga menerima data dari media fisik seperti Ethernet, token ring, fiber optik, X25, dan juga lainnya. Protokol ini harus dapat menerjemahkan sinyal listrik menjadi data digital yang akan dimengerti oleh komputer. Kemudian dapat kita lihat lagi pada poin kedua, Internet Layer lapisan internet. Pada referensi TCP/IP, lapisan internet bertanggung jawab untuk meneruskan paket melalui internet. Lapisan ini terdiri dari atas 4 protokol dengan IP sebagai yang paling penting. IP mengalamatkan dan juga menrute paket antara host dan juga jaringan, menjamin pengirim paket limiter yang menjadi dasar jaringan TCP/IP. Lalu poin selanjutnya mengenai tentang transport layer. Transport layer itu dia berisi protokol yang bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antara dua host atau komputer. Kemudian protokol selanjutnya adalah TCP/IP, dan juga UDP. Kemudian di poin terakhir yaitu poin keempat, aplikasi layer atau layer aplikasi. Nah, application layer adalah layer yang teratas di mana pada layer ini terletak semua aplikasi yang menggunakan protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet protokol ini. Saya rasa sekian penjelasan dari saya, dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Saudara Ridwan selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mary Jumiati yang telah menjelaskan tentang susunan layer pada TCP atau IP. Dan mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Syekul Muanas tentang ATM atau Asynchronous Transfer Mode di dalam jaringan. Jadi di sini kepada Syekul Muanas kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai jaringan berbasis ATM atau disingkat Asynchronous Transfer Mode. ATM adalah teknologi jaringan yang menggunakan sel untuk mengirim data.
ATM ini memiliki kecepatan travel tinggi dan kualitas layanan yang baik. ATM sering digunakan dalam jaringan area luas ataupun WAN dalam backbone jaringan untuk menghubungkan berbagai lokasi geografis dengan kecepatan dan keandalan yang tinggi. Selanjutnya, manfaat jaringan berbasis TCP atau IP dan ATM Asynchronous Transfer Mode. Jaringan berbasis TCP/IP ataupun Transmission Control Protocol, Internet Protocol dan Asynchronous Transfer Mode atau disingkat ATM memberikan kecepatan tinggi, stabilitas dan kualitas layanan yang baik. Hal ini juga mendukung aplikasi multimedia dan layanan data yang lebih kompleks. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syekhul Muannas yang telah menjelaskan tentang Asynchronous Transfer Mode. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mauliza terkait keamanan jaringan maupun tantangan dalam jaringan. Mungkin kepada Mauliza kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan menjadi fokus utama dalam penggunaan jaringan berbasis TCP atau IP dan ATM. Perlindungan data, inskripsi, dan pengelolaan akses menjadi aspek penting. Tantangan dalam implementasi. Implementasi jaringan berbasis TCP atau IP dan ATM menghadapi tantangan seperti pengelolaan bandwidth, kompatibilitas perangkat, dan biaya infrastruktur yang tinggi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan tentang jaringan berbasis TCP atau IP dan ATM, yaitu Asynchronous Mode Transfer atau Asynchronous Transfer Mode. Jadi di sini setelah kawan-kawan saya menjelaskan tadi, di sini saya dapat menyimpulkan atau akan memberikan sedikit kesimpulan, yaitu jaringan berbasis TCP atau IP ini dan ATM memberikan kecepatan tinggi dan kualitas layanan yang baik. Namun menghadapi tantangan dalam implementasi, keamanan jaringan ini menjadi aspek yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Dikarenakan ketika jaringan TCP atau IP ini dijalankan, maka dia itu melayani atau memberikan kecepatan yang tinggi. Namun ketika jaringan TCP IP ini melayani dengan sangat baik, maka ketika implementasinya akan mendapatkan beberapa tantangan, yaitu tantangan dari segi keamanan. Maka dari situlah jaringan TCP IP ini sangat penting untuk diperhatikannya keamanannya, karena ketika kita menggunakan jaringan TCP IP ini akan dimunculkannya tantangan di dalam keamanan tersebut. Maka dari situlah sistem keamanan di dalam jaringan TCP dan IP ini sangatlah penting untuk diperhatikan. Mungkin itulah sedikit kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari penjelasan kawan-kawan saya di atas tadi, bahwasanya jaringan berbasis TCP dan IP ini. Mungkin itu saja yang bisa kami simpulkan. Mungkin lebih dan kurang dari presentasi kelompok kami mohon minta maaf. Mungkin saya sebagai moderator ingin undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.